akan lanjut ke materi kedua oleh narasumber kedua dengan tema peran ormas dan pemuda dalam pengamalan Pancasila di tengah pandemi. Acara ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Kasimo bersama Hidup TV. Ya, Mas Bondan, apakah sudah tersambung? Ya, oke, baik. Oke, ya. Saya persilakan Mas Bondan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila untuk kita semua. Tentu di hari lahir Pancasila kita tidak melepaskan dari sosok yang luar biasa, sosok founding fathers kita, yaitu Bung Karno. Kalau kita sebut sebagai Ration the Tree, seorang penggagas bagaimana Pancasila lahir di bumi Indonesia, bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pada waktu itu. Pada sidang BPUPKI, Bung Karno menjawab, negara Indonesia merdeka yang kita bentuk apa dasarnya. Lalu kita tahu bahwa tonggak sejarah penting menuju formulasi Pancasila. Kita tahu pada tahun 1905 lalu sampai 1912 itu berdiri organisasi modern pada waktu itu. Ada Budi Utomo, lalu organisasi lainnya yang memang didirikan pada waktu itu. Lalu kita juga mengarah pada situasi kebangsaan, bagaimana 1926 Kongres Pemuda yang pertama, lalu 1928 itu Kongres Pemuda yang kedua, yang mana kita juga berkontribusi penuh terhadap keberhasilan pada Kongres Pemuda yang kedua. Salah satu tempat bersejarah itu ada di Katedral Jakarta, itu adalah salah satu saksi Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan. Lalu konsolidasi juga terus dilakukan dalam pergerakan pada waktu itu. Soekarno dan juga para pejuang lainnya bagaimana mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga 1945 adalah proses lahirnya Pancasila dan juga proklamasi kemerdekaan. Ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa, lebih daripada Declaration of Independence, lebih dari itu. Lalu Manifesto Komunis pun lebih dari itu Pancasila. Dan Pancasila juga sebagai kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur agama, kepercayaan, budaya, dan bangsa. Sehingga begitu universalnya Pancasila sebagai dasar negara kita itu. Saat ini Indonesia sedang beradu cepat dan dunia juga sedang mengalami apa yang namanya wabah COVID-19 ini. Bangsa kita menjadi sedikit terseok-seok dalam proses kebangsaannya. Kita lihat angka-angka positif COVID itu selalu naik. Juga banyak sekali daerah-daerah dan sekarang sudah seluruh provinsi terkena dampak COVID ini. Dampak yang ditimbulkan pun ini sebagai sebuah bentuk krisis multidimensi, dan juga berbagai dampak sektor lainnya yang saya kira ini menjadi catatan bagi kita untuk kemudian melihat situasinya, apakah proses new normal ini betul-betul berjalan sesuai yang kita harapkan. Dalam proses yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan ini, kita juga perlu sebuah paradigma baru melihat kondisi realitas sosial yang lebih holistis, sistematik, dan juga berbasis ekologis. Ini tentu menjadi catatan karena adanya beberapa perubahan karena kondisi COVID ini. Lalu tentu Pancasila sebetulnya mengikatkan kita pada posisi saling ketergantungan kita, karena kita merupakan satu bangsa yang tidak terpisahkan dari konsep kesatuan itu sendiri. Nah, kesatuan tidak dapat eksis tanpa adanya perbedaan-perbedaan itu. Maka dalam kondisi seperti ini, kita dengan berbagai latar belakang ini tentu
tidak mungkin kita tidak saling tergantung satu sama lain, justru malah kita saling menguatkan satu sama lain. Lalu ada nilai cinta kasih dan juga saling pengertian dan juga budaya gotong royong untuk senantiasa bahu-membahu bersama-sama. Tentu ini banyak sekali kalau kita lihat sekarang gerakan kerelawanan, lalu gerakan cinta kasih yang dilakukan oleh banyak komunitas khusus penanganan soal corona ini. Lalu bagaimana pengaruh utamaan kepentingan bangsa sebagai keseluruhan dan tidak terjebak pada kepentingan sara atau kepentingan politik lainnya. Kita tahu banyak yang memanfaatkan momentum corona ini karena memang mau berdekatan dengan pilkada serentak, ditunggangi oleh aktor-aktor politik. Dan ini melebih miris lagi, ada sekelompok orang juga yang memanfaatkan situasi ini pada tindakan isu-isu bahkan berbau radikal dan intoleran. Juga bahkan ada beberapa potensi ancaman terorisme yang juga dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan yang seharusnya tidak semestinya seperti itu dalam kondisi suasana kemanusiaan ini. Prinsip kerjasama dan kemitraan berbagai hal dalam konteks pemulihan ekonomi, pendidikan, lalu dalam sarana wirausaha dan juga pemulihan secara politik tentu perlu dilakukan. Lalu bagaimana juga kita diajak untuk membangun komunitas ekologis yang beragam dan fleksibel ini. Nah, tentu karena persoalan corona ini juga penyebabnya karena persoalan lingkungan hidup dan alam, tentu ini kita diajak kembali untuk melihat bagaimana alam itu juga bagian terintegrasi dari kehidupan kita untuk kemudian menjadi perhatian yang lebih melihat kehidupan yang selanjutnya. Saya akan sedikit mengenalkan apa itu pemuda Katolik. Tentu kita sebagai bagian dari ormas kepemudaan dan kemasyarakatan dan juga bagian dari gereja, kita sangat terbuka sekali kepada seluruh teman-teman muda beragam profesi, dan yang jadi catatan penting kita, pemuda Katolik lahir kurang lebih selisih 2 bulan setelah Indonesia diproklamasikan bulan November. Jadi umurnya selisih beberapa bulan juga dengan hari lahir Pancasila. Kemudian pemuda Katolik itu juga lahir menjadi penopang, pendorong gerakan-gerakan nasionalisme yang terjadi pada waktu itu. Ini gerakan gotong royong yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan nyata. Himbauan-himbauan yang dilakukan pemerintah itu juga sebagai wujud kita terhadap pelaksanaan daripada Pancasila itu sendiri. Nah, ini apa yang diamanatkan oleh Satgas gugus tugas bagaimana kita bersatu melawan COVID karena sampai saat ini belum hilang dan sudah masuk tahapan new normal ini. Tentu banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan secara kreatif. Nah, tentu gagasan-gagasan ini menjadi menarik ketika dalam kondisi krisis. Justru kita bisa secara kreatif tetap melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan, namun juga disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan apa pesan Bung Karno? Karena itu manusia Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pesan Bung Karno pun sangat jelas sekali bahwa Pancasila itu harus diamalkan. Kalau tidak, kita akan berkeping-keping. Artinya kita menjadi terpisah dan tidak menjadi satu sebagaimana cita-cita Bung Karno terhadap lahirnya Pancasila ini. Dalam kondisi new normal ini perlu banyak
partisipasi dan gerakan kemanusiaan, protokol kesehatan tentu kita harus tetap jalankan. Kita tetap di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan jangan lupa pakai masker. Nah, ini penting, tetap jaga jarak, dan juga kita mari bersama-sama lawan COVID, karena ini adalah wujud tindakan nyata Pancasila. Terima kasih. Salam Pancasila, Pro Egesia et Patria.